Halo. Halo. Sapa dulu lah Mita. Oh iya. Oh sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Bribtu Mita dan rekan saya. Ini tuh belum bisa dibilang berjumpa lagi. Ini baru Oh iya, kita pertama kali Kak ya. Benar Jadi sekali. Mungkin kita bilang selamat datang ya. Iya, selamat datang ya Kak. Selamat datang di YouTube channel kita. Iya. Apa tuh kita sekarang? Podcast Sedulur Polres Oki. Podcast Sedulur Polres Oki. Iya. Mungkin yang belum kenal, kita memperkenalkan diri dulu mungkin. Oh iya, ya. benar. Kalau saya sendiri dengan Bribka Vera Emelda Tanjung, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Oki, dan rekan saya Dengan saya Bribtu Mita dari Bako Polres Oki. Kalau- Juga humas Kak ya. Iya. Kalau sebatas itu perkenalan sudah cukup atau belum kira-kira? Udah cukup kayaknya Kak. Udah cukup ya? Iya, Oke. Nanti bolehlah kalau seandainya ada yang mau bertanya-tanya, mungkin bisa bertanya di kolom komentar ya. Iya. Nah. Benar sekali Kak. Ya Mita, ini pertama sekali nih ya kita ini tampil ya di sini Iya, ya di benar. YouTube channelnya Iya. Podcast Polres Oki Iya, ini. podcast pertama kita Kak ya. Podcast pertama kita setelah sekian kali kita coba-coba dan coba ya kan. Iya, benar Jadi sekali, nih kita mohon maaf aja nih kalau kalau misalnya nanti kok kayak gini, kok kayak gitu ya, namanya kita juga kan lagi belajar ya. Iya, benar Kak. Nah, Mita, ini di pertama ini apa yang mau kita bahas nih? Ini Informasi Kak kepada- tentang lagi booming ya sekarang itu ya, tentang penerimaan anggota kepolisian Kak. Oh iya. Bisa Mita ceritain nggak kira-kira? Untuk penerimaannya Kak ya. Ya. Oh. Ada persyaratan umum Kak itu pastinya Kak ya, harus berwarga negara Indonesia. Oh, jadi kalau warga negara lain nggak bisa? Enggak lah Kak, nggak bisa. nggak bisa. Iya. Yang pasti beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kak. Terus? Setia kepada Kesatuan Republik Indonesia. Terus? Iya. Pendidikan tuh paling rendah SMA ya Kak, SMU sederajat ya. SMU gitu sederajat ya. masih bisa ya berarti Iya, ya. iya. Oh, berarti kalau seandainya ada keluarga, teman-teman atau mungkin pemirsa di rumah ya yang mempunyai kemauan untuk ikut turut serta bergabung di kita di Kepolisian Negara Republik Indonesia, bisa ya berarti kalau lulusan dari SMU ya. Sekarang Iya. sebutannya SMU atau SMA? SMA Kak. SMA sederajat ya. Iya. Nah, oke, lanjut Vita. Lanjut Kak, yang pasti sehat jasmani rohani Kak ya. Tidak pernah dipidana atau melakukan tindak pidana. Yang pasti berwibawa jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela. Iya. Terus ada lagi mungkin? Ada lagi Kak persyaratan lainnya itu ya. Untuk bintara ini udah banyak juga Kak, ada bintara polisi umum Kak. Ada Bokamsus teknologi informasi ya. Dari sarjana teknologi informasi itu Kak. Iya luar biasa. Ada juga dari keperawatan juga bisa Kak sekarang Kak. Dari bidan juga bisa Kak. Oh, dari bidan juga Iya, bisa. dari bidan juga bisa. Luar biasa ya. Pramugari juga bisa Kak sekarang Kak Pramugari? untuk tahun ini. Iya. Iya, jadi Kak Mita jelaskan sedikit ya untuk Boleh, bintara polisinya tugas umum Kak ya. Yang pasti berijazah untuk lulusan SMA, jurusan IPA IPS, bahasa, yang pasti Kak bukan lulusan paket ABC ya. Ada paket ya, paket Kalau susulan kayak itu ya. Paket ABC itu berarti yang Paket susulan itu, Kak, ya? Sekolahnya pernah terputus kayak gitu ya? Iya. Oh iya. Iya Kak. Lulusan SMK itu semua jurusan Kak, kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan. Khususnya lulusan SMK itu Kak yang melalui jalur Bokamsus diatur tersendiri Kak. Ini Kak persyaratannya Kak. Lulusan satuan pendidikanmu adalah SPM atau setingkat SMA itu untuk pondok pesantren dan juga lulusan pendidikan dinia format PDF atau setingkat SMA. Oh ini gitu, berarti Kak. yang lulusan pesantren juga bisa ya? Iya berarti ya? bisa Kak, bisa. Oh pantas aja. Sekarang ini kalau kita perhatikan kayaknya banyak ya rekan-rekan kita yang kalau azan suaranya bagus, Iya, benar terus sekali, juga Kak. kalau Al-Quran dia itu bisa hafal Iya, beberapa juz ya, habis Quran ya. Iya, Oh, habis luar Quran, biasa. Kak. Nah, lanjut Minta. Ada lagi Kak, untuk tinggi badan itu Kak ya, minimal dengan berat badan itu seimbang Kak.
Untuk pria yang umumnya Kak tingginya itu harus 165 cm. Pria 165. Iya. Masih bisa lah didapat berarti ya kalau 165. Iya Kak. Untuk wanita sendiri 160 Kak. 160. Iya 160 cm. Iya. Mita sendiri berapa? Aduh Kak, untuk zaman Mita itu penerimaan Polri alhamdulillah dituruni ya Kak ya. Oh, masih diturunkan. 155 cm kalau zaman Mita udah lama itu Kak. Itu kayaknya waktu kita minta berapa itu se-Indonesia waktu Iya, itu? se-Indonesia itu kalau nggak 17.000 Kak. 17.000 iya, ya penerimaan. paling banyak ya Kak. Biasa. Berarti Untuk peluangnya angkatan besar ya waktu iya, itu ya. Besar waktu itu 2014 kalau nggak Tahun salah itu Kak. 2014. Iya. Oke, baik lanjut Mita. Kita lanjut Kak ya. Untuk wilayah perbatasan itu kalau pulau-pulau terpencil kayak itu Kak ya, terluar itu untuk prianya diturun nih Kak kayaknya ini Kak 163 cm. Untuk di daerah khusus apa ini maksudnya? Iya, untuk mungkin terpencil gitu Kak ya di pelosok-pelosok itu Kak mungkin. Ini memberikan peluang berarti ya. Iya, memberikan kemudahan ya Kak untuk anak-anak Palembang ya khususnya Kak ya. Untuk wanitanya itu Kak jadi 158 cm. Ini paling pendek istilahnya kan? Iya, iya Kak. benar-benar. Dada jadi 160 kalau normal. Kalau untuk daerah-daerah terpencil itu 158 masih untuk tinggi wanitanya lah. Kak. Iya. 158. Iya. Jadi Kak untuk usus ras Melanesia, untuk di Papua ini Kak ya. Gimana Kak? Kita kasih tahu juga Kak. Iya nggak apa-apa karena ini kan yang nontonnya seluruh Indonesia. Oh ya iya kan? boleh. Nggak apa-apa. Iya. Kalau untuk di Papua, Polda Papua dan Papua Barat itu daerah pesisirnya itu untuk tinggi pria itu minimal 163 cm. Dan untuk wanita 158 cm. 158 ya. Iya Kak. Sama Kak untuk daerah pegunungan di Papua juga untuk prianya minimal 160 cm dan wanita 155 cm. Adapun Kak pendaftaran itu Kak seleksi itu diselenggarakan di masing-masing Polda sesuai domisili. Mita dengar nggak? Mita tadi ada suara-suara aneh yang masuk. Mungkin itu iklan Kak, iklan. Ini harap dimaklumi ya. Iya. Mungkin minta diajak di sini Mita. Nah, mungkin Kak, mungkin mau ikut kita Kak. Iya. Kak, jadi bagaimana Kak kalau yang dari S1 bidang perawat tadi Kak bisa Kakak jelaskan Kak? Boleh. Gantian ini berarti ya. Iya Kak, iya Kak. Ini berarti kalau jurusan keperawatan ya, berijazah D3 perawat, mempunyai Iya, Kak. surat tanda registrasi STR yang masih berlaku dengan IPK-nya minimal 2,75 dan prodi terakreditasi. Berarti ada IPK-nya juga Kak ya, harus tinggi juga ya. Nah, terus itu juga tinggi badannya minimal dengan berat badan seimbang ya. Berarti Mita, kalau di posisi saya sekarang jangan berharap bisa lulus ya dengan berat badan yang seperti ini. Jangan ditiru. Kalau ya harap maklum kan, ibarat kata sudah berkeluarga, mungkin harap maklum ya. Iya, tapi Kak. kalau masih di awal-awal untuk mengikuti tesan, nggak bisa dengan berat badan seperti ini. Saya nggak bisa. Nah, di sini tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku itu untuk pria 163 cm. Nah, khusus ras Melanesia Kak. Melanesia ya. Polda Papua dan Papua Barat itu 160 cm. Untuk wanita 160 cm. Nah, khusus ras Melanesia, Polda Papua dan Papua Barat itu 158 cm. Dan pendaftaran serta seleksi dilaksanakan di masing-masing Polda sesuai domisili dan untuk uji kompetensi diselenggarakan di seluruh Polda yang terdapat calon peserta seleksi dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten. Seperti itu. Lanjut Mita. Lanjut ya Kak ya. Oh ini juga Kak, sekarang bidan itu juga bisa loh daftar polisi Kak. Iya ya. Iya. Ini berarti sekarang ini peluangnya untuk menjadi anggota Polri bergabung di Kepolisian Republik Indonesia ini berarti peluangnya lebih besar ya. Iya benar sekali Kak. Kalau tahun-tahun yang sebelumnya itu ada juga yang jurusan musik ya Mita ya? Iya, untuk nggak sekarang tahu tahun kalau ini sekarang. nggak ada kayaknya Kak. Nggak ada ya kayaknya. Iya nggak ada Kak. Jadi minta bacain Kak ya untuk yang bidan ya Kak ya. Persyaratannya itu ya harusnya itu ijazahnya D3 kebidanan pastinya Kak. Ya. Mempunyai surat tanda registrasi yang masih berlaku dengan IPK minimal 2,75. Sama aja Kak ya berarti ya untuk IPK-nya ya. Untuk tinggi badan itu Kak minimal tuh seimbang ya dengan berat badan ya.
Itu untuk wanita sendiri Kak 160 cm. Dan khusus ras Melanesia, Polda Papua dan Papua Barat itu untuk wanitanya 158 cm. Jadi Kak, pendaftaran dan seleksinya itu dilakukan di Polda masing-masing. Kalau untuk kita sendiri kan di Polda Sumatera Selatan ya Kak ya. Kalau di daerah tepatnya di Polres Ogan Komering Ilir. Ini Mita lihat di brosur dia juga ada untuk pramugari ya? Iya Kak. Oh ini baru Konsus Kak. Pramugari. Iya baru ini Kak tahun ini Kak. Mungkin diperuntukkan untuk polisi udara ya? Mungkin ya, bisa jadi. Iya, bisa jadi Kak ya. Iya. Kita kan juga punya kan? Iya. Polisi udara kan? Iya Kak mungkin. Ini untuk syarat-syaratnya berijazah. Iya Kak. SMA atau SMK atau MA dan memiliki sertifikat lembaga pendidikan dan keterampilan pramugari. Nah, Mita pernah ikut belum keterampilan pramugari? Enggak Kak, kayak Kak. Belum pernah ikut ya? Iya, belum pernah Kak. Sama Kakak juga. Terus itu D1, D3 ataupun S1 dan memiliki sertifikat lembaga pendidikan dan keterampilan pramugari. Nah, untuk tinggi badannya dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku untuk wanita 165 cm. Waduh, sama kayak tinggi pria ya Kak ya? Iya, wajar lah kan pramugari Iya, kan? pramugari Kak, benar. Terus pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing polda sesuai domisili dan uji kompetensi aspek pengetahuan diselenggarakan di seluruh polda yang terdapat calon peserta seleksi dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten untuk uji kompetensi aspek keterampilan dan perilaku dilaksanakan di mana nih Mita? Di Polair ya? Di Polair, Korpol Airut Bahar Kampolri. Oh iya benar. Iya. Wah ini kalau saran dari kita yang sudah jadi Polri ya. Iya Kak. Sayang sekali ya kalau seandainya kesempatan ini nggak diambil. Iya benar Kak. Terus tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Iya benar ya kan? Kak. Karena Kak tiap tahun itu berbeda-beda Kak. Kemarin kan ada Bintara Musik kan, sekarang udah nggak ada. Iya benar-benar. Iya, Terus Kak. kemarin ada juga Bintara TI ya? Iya TI juga Pernah ada ya waktu itu ya? Untuk tahun sekarang nggak ada. Ya adik saya pernah ikut tuh waktu itu Bintara TI, cuman dia nggak lulus. Mungkin sama, belum rezeki. Iya sama adik saya juga Kak. Nah ikut ya. Iya. Jadi Kak ini ada persyaratan khusus Kak untuk Bintara ini Kak ya. Iya apa itu? Untuk pria atau wanita yang pastinya Kak bukan anggota atau mantan Polri, mantan TNI ataupun mantan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri. Itu tidak diperbolehkan untuk mendaftar lagi Kak. Ada lagi Kak untuk lulusan SMA sederajatnya itu. Ini motong sebentar Mita. Tadi Iya, Kak. Katanya pria atau wanita bukan anggota mantan Polri, TNI. Iya. Berarti ini mungkin yang pernah dulunya Polri terus berkasus, mungkin berhenti terus mau ikut lagi ya? Iya, nggak bisa ya? Iya, nggak ya? bisa Kak. Oh sayang sekali teman Anda sudah menyanyiakan kesempatan yang sangat berharga. Benar sekali Kak, benar sekali. Banyak yang pengen masuk polisi ya, jadi benar sekali, Kak. kalau personil seperti kita ini kalau melakukan pelanggaran kayaknya sayang sekali ya, karena masuk polisi itu susah benar banyak sekali. seleksinya, nggak hanya satu, seleksinya itu banyak sekali seleksinya. Iya benar sekali Kak. Lanjut kita lanjut Kak ya. Bagi yang lulusan tahun 2020 menggunakan nilai rata-rata raport dengan akumulasi minimal 65,0. Itu ya. Ya kalau tahun 2020 ya Kak ya. Sedangkan untuk tahun 2016 sampai dengan 2019 itu dengan nilai rata-rata ujian nasionalnya itu minimalnya 60,00, nilai akhir itu Kak, maksudnya ya nilai keseluruhan ya. Jadi Kak untuk lulusan D3 Kak dengan IPK itu minimal 2,75 dan terakreditasi. Oh, akreditasi. Oke. Lanjut Kak ya. Untuk lulusan S1 Kak itu dengan IPK minimal 2,75 dan pastinya terakreditasi juga Kak. Oh, sangat penting sekali berarti akreditasi ini ya. Iya benar Kak. Jadi kita lanjut Kak ya. Boleh. Bagi yang masih duduk di kelas 12 itu Kak, lulusan tahun 2021 ini Kak, melampirkan nilai rata-rata rapot semester 1 itu minimal jumlahnya itu 70,00 Kak.
7 ya nilainya. Iya, iya. Dan setelah lulus melampirkan ijazah dengan akhir sesuai pada poin B tadi Kak. Yang bagi lulusan apa? Poin B itu 65,00 Kak ijazahnya. Iya. Jadi Kak, kita lanjut lagi Kak. Boleh lanjut kita. Iya. Jadi Kak, bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri, waduh Kak, jauh sekali. Ini Kak. berarti spesial ya? Iya Kak. Harus mendapat pengesahan dari Dikdasmen Kemendikbud Republik Indonesia. Iya, yang pastinya. Iya Kak. Kayaknya itu memang penting Mita. Iya benar Kak. Kita lanjut Kak ya. Boleh. Ketentuan tentang ujian nasional itu perbaikan bagi lulusan tahun 2016 sampai dengan 2019 yang mengikuti ujian nasional perbaikan dapat mengikuti seleksi penerimaan terpadu Bintara Polri tahun anggaran 2021 dengan ketentuan nilai rata-rata memenuhi persyaratan. Ada lagi Kak, yang kedua Kak ya. Calon peserta yang mengulang di kelas 12 baik di sekolah yang sama atau di sekolah yang berbeda tidak dapat mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polri tahun anggaran 2021. Kak. Mengulang ini mungkin maksudnya nggak lulus ya, Mit? Iya Kak. Yang tadinya dia sudah ikut tes, pada masanya dia menunggu pengumuman lulus mungkin ya. Terus dia tiba-tiba dapat penjelasan bahwa nggak lulus, mengulang lagi ke kelas tersebut, berarti nggak bisa gitu ya? Iya, mungkin nggak lulus ujian nasional mungkin Kak ya. Iya, jadi mau ujian lagi itu nggak boleh kan Kak, ulangan istilahnya Kak ya, ujian tidak naik kelas ya. Iya Kak. Jadi Kak, untuk usia calon Bintara Polri tahun anggaran 2021 ini Kak, untuk lulusan SMA sederajat itu usianya minimal 17 tahun. Oh, Mita sama dengan kakak Mita. Oh, pantes ya. Awet muda sekali dong. Pas Mita kakak juga 17 tahun sekarang. Jadi Kak, ada umur maksimalnya juga itu 21 tahun Kak. Kalau kakak kemarin Kak, umur berapa sih Kak pendaftarnya pas daftar Polri itu? 17 tahun. Serius Kak? Iya, 17 tahun. Jadi begitu umur 18 tahun itu selesai dari pendidikan sudah dipanggil ibu. Muda sekali Kak ya. Dulu sempat berpikir kayak gini. Pernah sempat karena mungkin masih bawaan remaja ya. Iya Kak. Pikirnya aduh, kok aku udah dipanggil ibu padahal aku masih gadis. Setelah dari situ saya pikir-pikir, oh iya itu orang kan menghargai kita sebagai petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan sebutan ibu kayak gitu Mita. Iya benar sekali. Oke Kak, kita lanjut ya Kak ya. Untuk lulusan D3 itu tadi usianya maksimal 22 tahun. Kak. Kalau untuk lulusan D4 S1 usia tuh maksimal 24 tahun. Benar-benar. Iya Kak. Yang pastinya Kak belum pernah menikah Kak ya. Kalau untuk mengikuti seleksi Polri ini. Iya. Secara hukum agama, adat, belum pernah hamil atau melahirkan Kak. Nah itu sekalian ini kita himbau di sini Mita ya. Jadi buat adik-adik yang mempunyai cita-cita pengen menjadi Polri kah, pengen menjadi TNI kah, atau pengen cita-cita yang lebih tinggi lainnya, itu kita himbau ya. Sekarang kita himbau ini jangan pernah mencoba-coba melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri kalian sendiri. Iya benar sekali. Salah satunya misal narkoba. Iya benar Kak. Atau juga melakukan seks bebas. Iya benar. Ya kan? Kak, benar. Atau juga melakukan perbuatan kriminal lainnya. Iya benar. Nah itu jangan sampai kita itu memiliki catatan yang nantinya akan menjadi pertimbangan pada saat kita mengikuti tes. Kalau mau ikutnya bisa, kalau mau ikutnya melengkapi persyaratannya bisa. Tapi ingat di dalam kita mengikuti tes itu ya, nanti kita akan diseleksi. Ada semua itu. Nanti kita dites kesehatan, ya kan? Ibarat kata Mita ya. Benar sekali. Dan lain-lain semuanya juga akan dites. Iya benar. Nah, jadi kalau kita nakal atau mungkin kita memiliki masa lalu yang nggak baik, itu kayaknya peluangnya jadi sedikit. Iya. Seperti itu. Iya, ini sekali. kan kita kan ini adalah wujud sayang kita, ya kan? Kepedulian kita. Kepada adik-adik, kan anak-anak udah sekarang yang mungkin memiliki cita-cita seperti kami ingin bergabung di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Iya Kak, karena kan adik-adik kita nih lah Kak, penerus bangsa ini Kak. Iya. Betul. Penerus kita Kak. Kita ngomong kayak ini kayak udah tua aja gitu. Udah tua kayak Kak. Mita umurnya berapa sih sekarang? Aduh Kak, Mita udah 27 tahun nih. 27. Oh, iya. mudahan kakak 24.
Baik Kak, kita lanjut Kak ya. Ya, boleh. Yang pasti Kak, ada lagi Kak, tidak boleh bertato atau bertindik. Bertindik itu gimana Kak ya? Bertindik itu pakai anting-anting. Pakai anting-anting. Tapi kalau yang perempuan nggak apa-apa. Ya benar. Yang laki-laki yang nggak boleh pakai antingan. Iya Kak. Terus nih dinyatakan pastinya bebas narkoba ya iya, Kak ya. Itu dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba Iya, ya pastinya benar, ya. Kak, iya, Kak. Nah, masuk kan yang saya bilang tadi, Mit? Benar Kak. Itu Kak, ada lagi Kak, Iya. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Jadi kalau organisasi-organisasi yang nggak jelas, ya kan, baik nggak usah. Iya Kak. Mending ikut organisasi misalnya ikut Paskib, ya kan? Positif sekali Yang Kak, positif ya kan? benar sekali. Misalnya ikut organisasi sepak bola, ya kan? Iya Kak. Yang kayak gitu ya boleh lah, itu namanya prestasi ya. Iya, benar, Tapi Kak. kalau hal-hal yang sudah berhubungan bertentangan dengan agama, terus juga sudah bertentangan dengan norma, kayaknya nggak perlu ya. Iya benar Kak, benar Kak. Kita lanjut Kak ya. Boleh. Jadi Kak, itu pastinya tidak melakukan perbuatan melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. Iya, betul. Lanjut lagi Kak. Boleh lanjut Oh, Mita. banyak juga Kak persyaratan ini Kak ya, Nggak menjadi apa-apa. anggota Polri ini. Iya, kita juga. Mita haus. Oke Kak, kita lanjut ya Kak. Membuat surat pernyataan bermaterai, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu yang paling penting Mita. Jangan sampai nanti punya semboyan siap ditempatkan di mana saja, Iya, asal masih kelihatan jembatan Ampera. Gak boleh tuh. Itu Iya, nggak Kak. boleh. Kalau kita sudah ibarat kata tanda tangan kontrak itu kita udah harus ibarat kata legowo, terima, didinaskan di mana saja, ditempatkan di mana saja. Itu sudah menjadi konsekuensinya yang Iya, pastinya benar kan. sekali, Kak. Istilah kata siapa suruh jadi polisi? Iya, benar. Pilihan sendiri kan? Iya, Nah, benar, itu jadi harus sudah ditanamkan di dalam hatinya, mentalnya sudah harus disiapkan bahwasannya saya bertugas menjadi anggota kepolisian negara Republik Indonesia, siap ditempatkan dan bertugas di mana Di saja. mana saja, gitu Kak ya. Lanjut, Oke Kak, Mita. kita lanjut Kak. Itu Kak, membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses seleksi Polri ini Kak. Iya. Jadi ini mungkin maksudnya jangan mencari-cari calo. Iya, benar sekali Ah. Kak. Jadi kita himbau ya Mita ya, Iya Kak. kita itu harus mempercayai dengan kemampuan kita sendiri. Iya, benar Ya kan? sekali Kak. Iya. Jadi kita tuh harus mempersiapkan diri, belajar. Ya kan sekarang ini udah banyak ya, Mit, ya, Iya. kursus-kursus dan juga buku-buku yang mengajarkan tentang yang namanya apa Mit? Itu Mit kalau Psikologi, ya, iya, pengetahuan umum. pengetahuan umum itu kan udah banyak ya buku-bukunya Iya, banyak, di Kak. toko-toko Di buku. Gramet juga, iya. Sudah ada ya. Gak usah disebut, Mit, belum di endorse. Kalau Mita dulu Kak belinya di Gramet untuk belajar. Iya. Nah, boleh itu. Jadi nggak perlu kita mencari-cari apa namanya istilahnya. Aduh, kayaknya aku harus menemuin siapa. Iya. Atau mungkin kayaknya aku harus bilang sama papaku kita harus cari apa decking siapa. Iya. Itu kayaknya nggak musim lagi kayak itu kayaknya nggak perlu. Iya, benar Jadi kita sekali, Kak. cukup percaya dengan kemampuan diri kita, ya berlatih lah, ya kan. Fisik harus kita latih, Iya. ya kan. Iya Kak. Bisa kita itu setiap hari latihan lari Iya, 12 menit, benar. putar lapangan sepak bola. Iya Kak. Kan Sit up. Iya, sit up, push up, latihan renang, Iya, ya kan benar. bisa kan kayak Iya, gitu kan. Kak. Terus kalau kita kepengen nambah ilmu pengetahuan psikologi dan segala macam, kita bisa cari-cari di Google, kira-kira apa materi di Google itu udah lengkap. Iya, Nah, benar semuanya ada. Iya. Jadi nggak usah nggak usah neko-neko, nggak usah berpikiran macam-macam. Iya, benar. Percaya dengan kemampuan diri. Bismillah, ya mudah-mudahan menurut kepercayaan kita masing-masing ya. Iya. Kita akan memiliki Tuhan, jadi kita harus percaya dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Iya, Insya Allah benar sekali, mudah-mudahan. Iya Nah, Kak, benar sekali. Kita lanjut Kak ya. boleh Mita? Iya. Jadi Kak, membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan calon peserta tidak masuk sebagaimana diatur pada angka 4 huruf J dengan K. Oh, Iya Kak. Lanjut lagi Kak ya. Boleh.
Jadi Kak, minimal itu berdomisilinya itu 2 tahun Kak di wilayah Polda tempat mendaftar secara sah. Baik ADM-nya maupun fakta terhitung dari pembukaan pendidikan dengan dibuktikan kartu tanda penduduk, KTP, KK dan juga surat pindah bagi yang pindah tempat tinggal serta dokumen lain yang berhubungan dengan domisili, kecuali calon peserta Bintara kompetensi khusus tidak berlaku ketentuan domisili, apalagi terbukti melakukan duplikasi atau pemalsuan, rekayasa keterangan, akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi intinya Kak, berat. iya. Jadi maksudnya itu Kak, mungkin kita tuh harus berdomisili di tempat kita mendaftar itu, misalnya kita di Polres Oki itu minimal 2 tahun kayak gitu mungkin di Kak ya. wilayah Oki. Iya. Berarti Polda Sumatera Selatan. Iya, benar sekali Kak. Berarti nggak bisa ya Mita ya, berarti kalau kita misalkan dari Padang terus kita tiba-tiba mau mendaftar ke sini Nggak bisa kayaknya harus Kak, berdomisili dulu ya. Iya, harus 2 tahun mungkin di wilayah itu sendiri Kak. Jadi ya nggak perlu jauh-jauh ya, kan itu kan sudah menerima pembukaan calon bintara ini ya. Iya, calon bintara ini udah seluruh Indonesia. Jadi nggak perlu jauh-jauh, pokoknya kalau rezekinya nggak kemana lah. Kalau rezekinya tahun ini bisa bergabung di Kepolisian Negara Republik Indonesia, nggak bakalan kemana. Iya. Mendaftar dimanapun juga. Kalau memang sudah bagiannya rezekinya ya pasti lulus, ya kan? Benar sekali. Tapi jangan cuma mengandalkan doa saja kan, tapi juga harus berusaha, doa, ikhtiar kayak itu kan. Benar sekali Kak. Kita Ada lanjut lagi, ya. Jadi Kak, bagi calon atau peserta yang berusaha menggunakan sponsor, koneksi, calo ini ya, istilahnya keren banget. Iya, benar banget Kak. Istilahnya apa tadi Mita? Menggunakan sponsor Kak. Sponsor, Kita koneksi. belum di sponsor. Iya Kak. Mencari koneksi ya. Melalui telepon atau surat dalam bentuk apapun kepada panitia, pejabat yang berwenang, melalui orang tua, wali keluarga atau pihak lain akan didiskualifikasi. Waduh, berat. Iya Kak. Ini udah habis penjelasannya Mita? Iya Kak, kayaknya Oh, sudah masih habis ada? sih Kak. Nah, Habis sih Kak. kayaknya di awal ini kita jelasin dulu untuk masalah yang bintara ini ya. Nah, nanti kita sambung lagi. Ada juga penerimaan tamtama. Oh iya, terus benar juga sekali. ada juga yang penerimaan akpol ya. Iya, Kak. Nah, itu calon-calon komandan kalau akpol. Iya. Kalau bintara sama kayak kita Mita ya. Iya, sama. Sama aja. Sama aja Sama sebenarnya. semua. Sama-sama mengabdi. Iya, benar-benar, Kak. benar. Nah, jadi mungkin untuk pertemuan di awal ini kita bahas dulu masalah bintara ya, Mit. Iya. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya atau di lain sesi nanti akan kita jelaskan tentang penerimaan tamtama ya. Iya, tamtama Kak. Oke. Baik Mita, mungkin Iya, kita closing dulu. Oh iya, benar sekali Kak. Mita capek dah Mita? Oh, lumayan lah Kak. Lumayan. Mau Iya. minum? Mau kakak yang ngambil minum? Jangan dong Kak. Push up dong. Baik, kita ucapkan terima kasih ya Mit ya. Iya, terima kasih. Buat teman-teman di rumah semuanya yang sudah menyaksikan YouTube channel kami hari ini di podcast Polres Oki. Iya. Ditungguin ya informasi selanjutnya, akan kami informasikan kembali hal-hal penting lainnya yang pastinya mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Baik, kita tutup. Baik Kak. Iya. Oke, wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.